Modal awal 100.000. Kalau usaha kuliner sebenarnya ada pandangan nggak sih Pak? Memang menjualkan produk teman. Setelah saya mengumrohkan ibu saya, uang untuk kita berangkat bareng. Jadi waktu itu saya berangkat bersama ibu saya. Istri di rumah sudah bilang, ya ini permintaannya pasar luar biasa. Pak Dono, kalau misalnya sosok seseorang yang sangat menginspirasi sekali, Pak Dono itu siapa? Guru saya pernah berkata, memang semakin kita banyak makan, harus semakin banyak yang dikeluarkan gitu ya. Karena ya kita di dunia aja profesional, harusnya lebih-lebih di akhirat juga harus lebih profesional lagi, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbicara usaha bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi manfaat bagi orang lain. Sosok pejuang ekonomi syariah yang tak hanya sukses dengan bisnisnya, yakni kue kacang khas Jember, tetapi juga menginspirasi melalui kebaikan. Dari Masjid Al-Fawas Barokah hingga gerakan infak beras Jember, setiap langkahnya adalah bentuk nyata dari semangat berbagi. Siapakah sosok yang akan kita bahas di episode kali ini? Jangan kemana-mana, kita masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Dono Febriono adalah pemilik dan pendiri Maena Jember, sebuah usaha yang dikenal dengan kue kacang khas Jember. Ia memulai usaha ini pada tahun 2015 setelah sebelumnya bekerja di sektor perbankan. Pada tahun 2024, Maena Jember resmi berganti nama menjadi CV Maena Indonesia, menandai langkah baru dalam perjalanan bisnisnya menuju skala yang lebih besar dengan identitas yang lebih luas. Selain fokus pada produksi makanan, Dono Febriono juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan UMKM di Jember. Ia terlibat dalam program pelatihan pemasaran online dan manajemen keuangan untuk pelaku UMKM setempat. Masjid Al-Fawas Barokah merupakan masjid yang ia berdirikan dan tempat untuk berbagi berkah. Dengan mengadakan kajian Islami dan menyediakan makan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Beliau juga sebagai orang tua asuh gerakan infak beras Jember membantu para santri penghafal Al-Quran yang membutuhkan dengan semangat berbagi dalam kesederhanaan. Tujuan bisnisnya menebar kebaikan untuk semua. Inilah kekuatan ekonomi syariah yang sesungguhnya. Maena Indonesia, berbagi berkah bagi Jember dan inspirasi bagi kita semua. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Vidi, dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita dan sudah bersama Bapak Dono selaku owner dari Maena Jember. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Luar biasa sekali Bapak ya. Kalau melihat dari tayangan tadi ini sangat menginspirasi sekali. Bapak mungkin bisa prolog dulu ya, ataupun bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa, siapa sebenarnya sosok seorang Bapak Dono selaku owner dari Maena Jember. Silakan Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dono Febriono, saya pemilik dari Maena Indonesia. Maena Indonesia ini merupakan pusat oleh-oleh khas Jember yang mempunyai 3 outlet di Jember dan juga memperdayakan UKM-UKM khususnya di daerah Jember untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jember. Oke, dan eksklusif pemirsa, Bapak Dono ini sangat jarang sekali show off ya yang ada di kamera, namun di sudut pandang kali ini kita berhasil untuk membawa Bapak Dono untuk bisa berbagi cerita, berbagi inspirasi kepada masyarakat ataupun kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah, Pak Dono berbicara mengenai bisnis terlebih dahulu. Nah, kalau melihat biografi dari Pak Dono, sebenarnya kita penasaran kalau masa kecilnya Pak Dono itu seperti apa sih Pak gitu? Untuk masa kecil ya hampir sama lah ya dengan anak-anak seusia.
Ayah saya itu seorang PNS, ibu saya seorang ibu rumah tangga, dan saya mempunyai 5 saudara. Jadi kita berenam. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Kemudian ya kita sama-sama disekolahkan dengan pendidikan yang sama dengan semua saudara saya begitu. Baik, terus untuk pendidikan sampai di Pendidikan alhamdulillah saya terakhir di eh, FTP UNED ya, S1 UNED. berarti FTP itu adalah Teknologi pertanian. Luar biasa sekali, dari teknologi pertanian ini menarik ya, sampai di usaha kuliner seperti itu. Nah, kalau usaha kuliner sebenarnya ada pandangan nggak sih Pak, mulai dari kapan gitu kok tiba-tiba kuliahnya di mana, kemudian usahanya ternyata barokahnya ada di kuliner seperti itu. Iya. Alhamdulillahnya kebetulan saya tuh suka makan gitu ya. Awalnya suka coba-coba makanan segala macam. Kemudian karena dari hobi tersebut akhirnya kenapa kita nggak buka bisnis makanan aja gitu, karena memang sesuai dengan passion saya gitu ya. Betul. Akhirnya awal 2015 saya buka toko frozen food yang merupakan cikal bakal dari Mak Enak Indonesia ini. Begitu. Oh, jadi awalnya bukan kue kacang dulu, Bukan. tapi frozen food dulu. Frozen food, seperti iya. itu. Kenapa akhirnya dari frozen food menjadi kue kacang gitu kan, jauh Pak? Betul. Jadi waktu itu karena di toko itu di rumah saya ya, maksudnya di rumah dulu, dari rumah di ruang tamu waktu itu. Jadi teman-teman pembelinya itu dari teman-teman tetangga, kenapa nggak sekalian dilengkapi dengan kue gitu. Yang awalnya kita hanya frozen food, akhirnya saya lengkapi dari kue-kue kering. Ada beberapa teman yang punya produksi, akhirnya saya gandeng untuk saya jualkan, titip jual seperti itu. Akhirnya kok berjalan, akhirnya malah yang keterusan yang kuenya gitu. Ya kuenya yang malah menjadi primadona gitu ya. Betul. Seperti itu. Nah, berarti awalnya jualannya mulai dari ruang tamu. Ruang tamu di rumah. Ruang tamu dibuat outlet. Betul. Kenapa menggunakan ruang tamu? Kenapa nggak sewa waktu itu? Karena ya nggak ada modal ya, nggak ada modalnya. Jadi kebetulan juga waktu itu saya resign dari salah satu bank di Jember. Kemudian mulai membuka usaha itu dari rumah gitu, karena satu nggak ada uang untuk sewa, ya sudah dari rumah saja begitu. Oke, jadi memanfaatkan apa yang ada terlebih dahulu. Betul. Seperti itu. Berarti waktu itu ketika pertama kali yang awal adalah frozen food, berarti belum memiliki pegawai. Belum, saya sendiri semuanya saya handle sendiri. ya, dari pengiriman sampai penjualan semuanya saya handle sendiri. Oke, nah kenapa Berbesit mau mengadakan usaha dari pegawai bank Pak? Kan awalnya adalah Pak Dono ini merupakan pegawai bank seperti itu, yang akhirnya beralih ke usaha, anggaplah bisa dibilang usaha kecil-kecilan di rumah seperti itu. Ya, jadi awalnya karena memang niatan untuk berhijrah dari bank. Jadi memang saya tidak ingin bekerja di bank lagi, karena juga mungkin rutinitas pulang kerja yang malam. Betul. Kemudian menurut saya juga ada hal yang membuat saya tidak nyaman di situ pada akhirnya gitu. Jadi membuat saya sudah, yang penting usaha kecil-kecilan, apa yang ada kita mulai dulu dengan modal yang seadanya dulu, dari tempat yang seadanya dulu, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa berkembang begitu. Amin. Modal awal berapa Pak waktu itu? Modal awal 100.000. Modal awal 100.000. Luar biasa sekali ya, modal awal 100.000 untuk frozen food. Betul. Oke, kemudian akhirnya di situ juga menambah untuk kue-kuean ya. Betul. Seperti itu. Dan akhirnya untuk kue kacang ini gimana peralihannya? Peralihannya mungkin sekitar 2017 ya, karena 2015 saya itu fokus untuk ke frozen food. Berarti 2 tahun berjalan. Iya, 2 tahun berjalan. Dari situ banyak pembeli, teman-teman, kemudian dari online juga. Kenapa nggak jual kue sekalian? Akhirnya kita mencari supplier, beberapa teman yang jualan kue.
saya mulai jual kue kacang itu dengan branding Mak Enak gitu Dengan ya. branding Mak Dengan Enak. branding Mak Enak. Awalnya apa ini kok bisa Mak Enak gitu? Mak Enak itu bahasa Jemberan ya, kok Iya enak benar, gitu kok enak mungkin. gitu. Iya. Kok enak gitu. Jadi karena memang basicnya makanan, akhirnya ya nama Mak Enak yang dipakai gitu sampai sekarang. Setelah teman-teman menyarankan untuk kue segala macam, kok ternyata alhamdulillahnya booming ya. Itu booming 2017, 2018. Sebelum COVID berarti ya? Iya. Sampai COVID pun malah produk kita dicari. Yang lainnya alhamdulillah itu meng-PHK karyawan gitu ya. Kita malah nambah karyawan. Malah Gitu, nambah nambah karyawan. karyawan karena Luar memang biasa. permintaannya luar biasa jadi waktu itu. Karena orang kan WFH dan Betul. butuh cemilan. Butuh cemilan akhirnya. Oke. Jadi untuk cemilan akhirnya kita mulailah dari situ, kita tambah pegawai dan mulai untuk memproduksi sendiri. Karena Awalnya berarti nggak produksi sendiri? tidak. Awalnya memang menjualkan produk teman karena permintaannya yang cukup luar biasa gitu. Akhirnya kita juga produksi sendiri. Luar biasa. Ada ini nggak dari teman yang awalnya kue kacang itu sampai sekarang? Ada, masih sampai sekarang pun masih kerjasama. Oh masih kerjasama, masih kerjasama. Iya. Luar biasa sekali ya. Ini yang namanya tidak lupa dengan kulitnya ya, Ya, kacang alhamdulillah. tidak lupa dengan lupa dengan kulitnya. Jadi tetap masih dirangkul sampai Masih. saat ini. Jadi teman-teman UKM semua masih ada ada grupnya ya di teman-teman. Jadi masih sampai sekarang berhubungan. Jadi teman-teman UKM yang mau memasukkan produk apa, yang bisa produk apa, nanti kita kurasi. Kalau kita Mak Enak cocok, nanti kita bantu jual. Oke. Melejitnya. Nah, ini kapan, Mbak? Yang akhirnya benar-benar boom gitu. Sedikit cerita ya, melejitnya Mak Enak itu alhamdulillah setelah saya mengumrohkan ibu saya. Masya Jadi Allah. waktu itu 2018 atau 2019 lah kurang lebih itu, karena memang ibu saya itu bikin umroh dengan hasil usaha yang ada itu sudah, ayo ini Bu ada sedikit uang untuk kita berangkat bareng. Jadi waktu itu saya berangkat bersama ibu saya 2018 atau 2019 itu. Kemudian sampai di sana saya minta sama ibu saya, yang penting ibu itu ridho sama saya, itu sudah. Jadi saya minta doanya kepada ibu supaya usaha kehidupannya semua lancar. Ya alhamdulillah didoakan dengan beliau. Kemudian langsung tidak menunggu lama ya, boom, langsung sebelum saya pulang umroh itu istri di rumah sudah bilang, ya ini permintaannya pasar luar biasa sampai nggak nutup gitu ya. Alhamdulillah dari berkah itu barangkali. Luar biasa. Waktu itu masih di posisi di Mekah. Masih di Mekah. Masih di Mekah. Ternyata di sini orderan luar biasa. Ini adalah kalkulator Allah ya, dalam artian kita tidak bisa menyangka seperti itu. Iya. Waktu itu ketika ibu diumrohkan, bagaimana perasaannya? Ya alhamdulillah senang luar biasa ya, haru juga. Itu adalah umroh pertama kali atau udah beberapa kali? Pertama kali, tapi ibu sudah pernah haji dulu satu kali, kemudian yang kalau umrohnya pertama kali memang. Pertama kali. Jadi memang itu impiannya ibu saya. Kemudian alhamdulillahnya saya bisa mewujudkan cita-cita beliau. Kemudian ya sudah, saya minta di sana. Alhamdulillahnya diberi rezeki yang alhamdulillah sampai sekarang. Dan apakah itu juga landasan dari Pak Dono yang akhirnya sekarang ini sering berbagi dan lain sebagainya, sehingga ketika di awal memang dahsyatnya kekuasaan Allah seperti itu yang akhirnya tidak melupakan, dan sampai sekarang pun Pak Dono ini juga merambat ke masjid ya, yang kita kenal dalam Masjid Al-Fawas Barokah yang berada di sekitar kompleks dari Mak Enak Jember seperti itu. Iya, jadi memang guru saya pernah berkata memang semakin kita banyak makan harus semakin banyak yang dikeluarkan gitu ya. Intinya semakin banyak yang apa kita terima, maka itu harus semakin banyak dikeluarkan karena biar tidak menjadi sakit dalam tubuh kita. Itu prinsip yang saya pegang memang. Jadi alhamdulillah semakin tiap tahun semakin ditambah rezeki sama Allah. Jadi saya punya target tersendiri untuk
semakin harus tambah banyak berbaginya, sedekahnya harus tambah banyak. Kemudian kebetulan saya juga punya beberapa anak asuh dan tahfidz Quran juga gitu. Jadi saya mengelola masjid dengan dibantu dengan anak-anak tahfidz Quran semua gitu. Oke, kalau berbicara mengenai berbagi, mungkin contohnya seperti apa Pak Dono? Ya berbagi apa saja ya, apapun yang bisa kita mampu, apa yang bisa kita lakukan, meskipun itu sedikit, kecil, tapi itu bermanfaat, merupakan besar bagi orang lain. Betul. Jadi berbagi apapun yang kita bisa gitu. Kalau saya kemarin ya memang mampu saya itu makanan ya, berbagi makanan, berbagi beras, atau berbagi ya apapun lah yang saya punya, seperti nasi bungkus ataupun Jumat berkah. Di masjid kami itu setiap Jumat selesai sholat Jumat itu ada kegiatan makan gratis bebas untuk semua warga. Jadi alhamdulillahnya setiap Jumat tuh tempat kami, masjid kami itu penuh Ya. penuh ya. Jadi selain Jumat juga akhirnya juga makan-makan di sana gitu. Setelah ini pemirsa melihat tambah penuh nanti Pak Dono. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oke. Pak Dono, berbicara mengenai Maena Indonesia seperti itu ya, yang awalnya adalah tidak memiliki karyawan, yang memulai dari ruang tamu, kemudian beralihnya ke Maena Indonesia itu, dan sekarang adalah sudah beralih ke CV sehingga akan lebih luas lagi seperti itu. Nah, ketika awal permintaan itu bagaimana seperti itu? Jadi ketika kan pastinya ada kapasitas yang kita mampu, kita tidak, seperti itu kan. Ketika melejit itu berapa karyawan dulu yang dipekerjakan? Tahapnya berapa sampai sekarang itu ada berapa karyawan? Iya. Jadi kebetulan kan saya jualnya awal itu lewat online ya, lewat sosial media. Ya rekrut ya 1 orang pertama untuk administrasi, kemudian ditambah 2 orang untuk pengiriman, 3 orang awalnya, karena memang permintaannya masih ya untuk Jemberan lah, lokal Jember. Kemudian seiring waktu permintaan dari luar kota tuh semakin banyak, nambah lagi karyawan. Alhamdulillah sampai sekarang itu kurang lebih sekitar ya 300 orang lah. Itu termasuk dengan manajemen masjid ya, karena di masjid pun kita profesional ya gitu. Jadi teman-teman di masjid memang merupakan bagian dari manajemen Maena gitu. Jadi teman-teman masjid juga dibayar secara profesional. Luar seperti biasa, itu. Seperti yang bersih-bersih, imam masjidnya itu tahfidz semua. Kemudian yang bagian Bilal, dan yang semua yang berkompetensi di masjid semua profesional gitu. Kenapa sedetail itu Pak Dono? Karena ya kita di dunia aja profesional, harusnya lebih-lebih di akhirat juga harus lebih profesional lagi, seperti itu. Jadi teman-teman yang yang bergerak di lini bisnis di usaha Maena itu, semua karyawan saya wajibkan untuk sholat berjamaah, khususnya yang laki-laki ya. Jadi selama jam kerja untuk laki-laki wajib sholat di masjid. Jadi mesin tuh dimatikan sementara untuk tetap harus memakmurkan masjid, itu nomor 1, prinsip saya seperti itu. Jadi kompak ya anaknya teman-teman ya, jadi di bisnis juga di lini masjid mereka juga berkontribusi gitu. Betul. Jadi memakmurkan masjid semua teman-teman. Luar biasa. Tapi pernah menyangka nggak Pak Dono berada di titik ini dan qadarullah, Allah juga mengizinkan untuk ini semua seperti itu? Ya jujur nggak pernah sih Mas, nggak pernah menyangka sampai sebesar ini, dan bisa memberikan kebermanfaat bagi orang lain sampai seluas ini gitu ya. Alhamdulillah, mungkin Allah titipkan rezeki sama saya, ya saya mungkin bagian saya untuk membagikan pada yang lainnya, berbagi dengan yang lain. Berbagi pada dengan yang lain ya. Ini adalah titipan semuanya, seperti betul. Itu. Kalau dari Maena sendiri untuk ke depan ini kan awalnya dari frozen food, berarti frozen food sudah ditinggalkan? Frozen food masih ada. Masih ada. Tetap jalan ya. Tetap jalan.
Oke, berarti frozen food jalan, kemudian kue kacang yang kita kenal ya. Memang produknya Maena mungkin yang dikenal sangat awal ketika berbicara Maena pasti kue kacang Iya, seperti itu. betul. Nah, akan merambat kemana lagi? Saya ikuti alurnya Allah aja. Ikut alur Allah Iya, aja ya. jadi saya kalau sampai kemana-mana juga nggak tahu. Yang selama ini yang sudah berjalan memang dari toko oleh-oleh itu ada juga depot sego sambel, Hmm. kemudian juga ada toko apa namanya kebutuhan peralatan rumah tangga ya. Jadi di Mak Nyaman itu untuk perlengkapan rumah tangga dan juga kita sedikit-sedikit mulai menerima catering lah. Oh baik ya, Pak Dono. Kalau kita berbicara mengenai kesuksesan yang luar biasa sekali, pernah nggak ada di titik terendah dalam kehidupan? Titik terendah mungkin waktu awal-awal merintis ya, waktu awal merintis Peralihan ya. ya peralihan dari perbankan untuk menuju usaha sendiri. Jadi mungkin banyak teman-teman atau bahkan keluarga yang memandang sebelah mata gitu, karena nggak mudah gitu ya membalikkan dari yang karyawan yang berdasi Betul. bersepatu gitu ya, akhirnya Eye catching. iya Ya. pada akhirnya hanya menjadi pedagang keliling, katakanlah orang menyebut seperti itu. Jadi saya tuh naruh kue dari toko ke toko, waktu itu dari toko ke toko, ditolak, direndahkan, kemudian ya dipandang sebelah mata, diremehkan lah. Cuman ya dari situ mental saya mulai terbangun, terbentuk, mungkin akhirnya sampai menjadi saat ini gitu. Pernah menyerah nggak dalam artian ya udah gitu, dalam artian kayaknya bukan jalanku yang di sini gitu. Alhamdulillah saya pantang mundur ya, jadi Pantang mundur. terus meskipun ditolak, diremehkan, saya tetap fokus pada usaha saya, karena saya yakin begini, suatu saat pasti usaha saya ini pasti akan berhasil. Saya itu menanamkan seperti itu. Nggak tahu bagaimana Nggak tahu caranya. bagaimana caranya, Allah pasti kasih jalan gitu ya. Ya alhamdulillahnya Allah berikan jalan pada waktu yang tepat gitu ya. Betul. Kenapa nggak melalui jalur pertanian? Karena memang tidak ada ini yang ke sana gitu ya Mas ya. Ya memang arah jalurnya memang ke makanan gitu. Yang bisa saya kuasai di sana memang gitu. Baik ya, jadi emang tidak ada ke arah pertanian meskipun lulusan teknologi pertanian Iya. seperti itu. Sebenarnya teknologi pertanian juga lebih kepada pengolahan makanan juga Makanan sih juga sebenarnya. ya. Jadi merubah makanan biar lebih berdaya guna, bermanfaat seperti itu. Ya mirip-mirip lah, Ada sedikit korelasinya ya seperti betul. itu ya. Tapi dari kue kacang sendiri racikan awal, nah itu siapa? Karena kan kue kacang tuh banyak gitu. Banyak, Kue betul. kacang tuh banyak yang banyak banget beredar sekarang. Homemade pun semuanya bisa membuat kue kacang seperti itu. Namun kue kacang yang istilahnya nggak hanya kue kacang ya, apapun makanan yang akhirnya berkesan gitu. Iya. Kalau resep pertama ini jujur ya Mas, saya tuh nggak bisa bikin kue ya. Saya nggak bisa bikin kue. Awal saya bikin kue itu malah diajari sama istri. Resepnya juga dari istri gitu ya. Udah buat bolu waktu itu, bikin bolu. Ya udah itu yang saya lakukan. Kalau untuk kue kacang sendiri, kebetulan waktu itu saya punya karyawan yang pinter buat kue gitu ya. Alhamdulillahnya Allah kirim seseorang itu gitu. Jadi sudah saya coba rasakan kok enak kuenya. Ya sudah, itu resep itu yang saya patenkan gitu. Jadi malah sebenarnya resep itu bukan dari saya sendiri. Ya kita tetap dari karyawan, kemudian kita modifikasi sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, evaluasi Ya, yang akhirnya menemukan taste yang saat yang ini pas gitu ya. seperti itu ya, yang pas yang akhirnya ternyata masyarakat responnya luar biasa seperti itu. Pernah ada komplain nggak? Nah, Sering. oh sering. Ya, kemudian terutama di awal-awal ya. Betul. Karena kan kita juga perbaikan terus, kualitas, Evaluasi juga. terus. Kadang-kadang namanya waktu UKM, waktu dulu belum menggunakan mesin, kan masih tenaga manusia ya. Betul, Jadi yang namanya tenaga terbatas manusia ya. juga mungkin mood mempengaruhi gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang kuenya itu terlalu asin, kadang-kadang gitu sampai konsumen. Ya kita Tidak perbaiki konsisten terus. di situ. Iya, tidak konsisten gitu. Jadi kita perbaiki terus, kita evaluasi terus gitu. Oke, komplain terdahsyat waktu itu. Komplain terdahsyat
telat mungkin atau apa? Mungkin ini armadanya itu kecelakaan ya. Jadi kecelakaan di jalan, kemudian yang ya hancur, satu truk itu hancur, kemudian yang orang tidak mau bayar gitu. Ya sudah, jadi itu mungkin jalannya seperti itu memang, ya sudah, kita ambil hikmahnya saja gitu. Kecelakaan, barangnya hancur. Barangnya hancur. Dan Satu armada itu. satu armada isi berapa koli Kurang mungkin? lebih sekitar mungkin 100 kolian lah. 100 kolian. Kemudian orangnya tidak mau menerima. Tidak mau menerima, hanya dibayar di DP separuh saja, kemudian tidak dilunasi gitu. Ya sudah. Tapi barangnya diambil. Ya nggak bisa dijual kan, hancur sudah barangnya. Betul. Berarti akhirnya refund. Akhirnya ya refund. Ya sudah, itu mungkin hikmahnya bisa kita ambil dari sana. Betul gitu. ya. Ya udah, mau gimana lagi kan? Iya. Karena kecelakaan ya, tidak ada yang tahu seperti itu. Qadarullah, iya. Betul. Pak Dono, kalau misalnya sosok seseorang yang sangat menginspirasi sekali, Pak Dono itu siapa? Guru saya ya. Beliau mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, semangat untuk berbagi, untuk istiqomah di jalur kebaikan. Dan beliau masih ada? Masih ada. Masih ada sekarang. Kalau ada beliau saat ini atau misalnya sedang nonton Pak Dono di sini, kita hadirkan Pak Dono di sini sebagai orang sukses yang ingin menginspirasi. Ada yang mau disampaikan nggak kepada guru, sosok seorang guru yang sampai saat ini Pak Dono sangat begitu luar biasa atas apa yang beliau sampaikan seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada guru tersebut. Ya, yang pasti saya ucapkan banyak terima kasih sudah membentuk saya seperti sekarang ini, banyak merubah hal-hal yang banyak kurang dari saya, kemudian memberikan ilmu-ilmu yang banyak sekali dan bermanfaat untuk saya, khususnya tentang kesederhanaan, keistiqomahan, dan rasa berbagi yang tinggi gitu. Oke, luar biasa sekali ya, yang akhirnya tetap prinsip itu diterapkan sampai saat ini. Iya, alhamdulillah. Harapan untuk ke depan apa nih, Pak Dono? Harapan ya mudah-mudahan Maena Indonesia ini bisa semakin berkembang, semakin bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian dengan fasilitas yang sudah ada semua ini, dengan adanya masjid, kemudian dan lain-lain semuanya, mudah-mudahan bisa menambah kebermanfaatan kami semua, keberadaan kami ini di tengah-tengah masyarakat. Oke, Pak Dono, mungkin ini yang belum dibahas ya, yaitu gerakan infak beras Jember. Nah, itu seperti apa, Pak Dono? Ya, gerakan infak beras Jember itu merupakan suatu gerakan di mana kita untuk berbagi beras ya, berbagi beras kepada penghafal Quran, khususnya di Jember dan di pelosok-pelosok Jember yang kami anggap itu memang belum mampu atau kurang mampu untuk mencukupi makan sehari-harinya gitu. Jadi berarti ini tidak stay di masjid itu ya, tapi ke seluruh yang ada di Jember gitu. Betul. Oh, luar biasa sekali. Itu dikhususkan untuk para penghafal Al-Quran. Penghafal Quran khususnya. Baik, ya itu adalah bagian dari gerakan infak beras Jember. Kenapa penghafal Al-Quran? Nah, itu kan pasti ada ada tujuan tersendiri di dalam hati seperti itu. Ya betul, karena memang setiap butir yang penghafal Quran atau tahfidz ini makan gitu ya, itu akan digunakan untuk menghafal ayat-ayat suci yang satu butirnya itu akan dihisab oleh Allah gitu ya. Jadi semakin kita mungkin memberikan makan kepada beliau-beliau ini, insya Allah akan menjadikan pahala atau ladang jariah buat kita besoknya mungkin seperti itu. Amin. Harapannya mudah-mudahan bisa menjadi ladang jariah buat kami, buat keturunan-keturunan kami besok seperti itu. Dan harapan saya juga berlanjut, tidak hanya sekarang saja seperti itu. Tapi sampai kapanpun seperti itu, bahkan kalau bisa bertambah ya. Iya, bertambah sehingga nantinya juga bisa bermanfaat bagi orang lain juga seperti itu. Kalau produksi dari Maena sendiri setiap harinya bisa sampai berapa toples?
Kalau untuk saat ini kurang lebih sekitar 10.000 ya. 10.000 per hari 10.000 ya? toples ya per hari. Itu sudah pengiriman atau produksi? Produksi saja. Produksinya. Kalau pengiriman kita ada sekitar 12 orang supplier yang siap membantu Maenak gitu. Jadi untuk pengiriman kita dibantu dengan teman-teman dari supplier dari UKM gitu. Jadi kita kerjasama, kita bermitra untuk memenuhi target pasar yang memang alhamdulillah sekarang lagi naik-naiknya. Betul ya. Kalau biasanya Ramadan, nah Ramadan ini kan Ramadan membawa berkah ya. Dalam artian Ramadan itu biasanya kue kering, para pengusaha kue kering itu juga permintaan semakin melonjak seperti itu. Kalau di Maenak sendiri bagaimana Pak Dono? Iya hampir sama lah. Hampir sama. Hampir sama. Jadi memang di hari biasa dengan Ramadan tuh mungkin ya meningkat tiga kali lipat lah mungkin. Dari sekitar 10.000 bisa ke bisa ya bisa 50.000 mungkin. 50.000 Iya. betul. Kemarin juga sempat dengan Mbak Widya bilang 55.000 kurang lebih ya. Iya. Seperharinya untuk produksi, Iya, luar perharinya. biasa sekali ya. Ini saya merinding ya, dari ruang tamu, ruang sederhana yang akhirnya bisa memproduksi 55.000. Ini kodarullah sekali yang tidak bisa kita kalkulasikan dengan ini ya, kalkulator kehidupan ya, yang akhirnya bisa mencapai di titik sukses seperti ini luar biasa sekali. Dan ini bisa menginspirasi juga bagi pemirsa yang di rumah. Nothing is impossible, impossible is nothing. Gak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita mau berusaha ya, selama kita mau ikhtiar, kita bersungguh-sungguh. Bahkan modal 100.000 pun akhirnya bisa mempekerjakan 300, kurang lebih 300 karyawan seperti itu. Pak Dono, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah sebagai closing statement kita di podcast Sudut Pandang kali ini. Ya, mungkin buat teman-teman yang ingin memulai bisnis, silahkan dimulai sekarang, jangan pernah ragu, fokus pada tujuan utama kalian. Kemudian di samping itu jangan lupa untuk berbagi dengan yang lainnya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Dono yang udah mampir di podcast kita. Terima kasih, ini suatu kebanggaan. Dan terima kasih sekali lagi karena Pak Dono ini tadi sempat bercerita sebelum kita syuting ya, bahwasanya saya nggak pernah mas untuk seperti ini, show dan sebagainya ya, tapi hadir eksklusif di Sudut Pandang untuk menginspirasi, kembali lagi untuk berbagi ya, berbagi, siapa tahu dengan nonton di channel YouTube Radio Jember ini bisa bermanfaat juga, karena manfaat tidak hanya berasal dari material tapi juga bisa dengan seperti ini juga ya Pak Dono ya, seperti itu. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan juga subscribe di channel YouTube kita Radio Jember, dan jangan lupa juga untuk komen boleh di podcast Sudut Pandang. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Saya Vidi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Pandang saatnya bercerita.